Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Hari ini saya akan lanjutkan pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2020, khususnya pengetahuan kuantitatif. Baik, kita akan mulai dari soal yang pertama. Jika P adalah luas segitiga sama sisi yang sisinya 6 cm dan Q adalah luas persegi yang sisinya adalah 3 cm, maka jadi di sini kalau kita lihat hubungan jawaban antara A ke D itu kan adalah kita mau mencari hubungan antara P dan Q. Oke, kita perhatikan tadi kan diketahui segitiga sama sisi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persegi. Nah, saya gambarkan nih perseginya. Oke. Segitiga sama sisi itu diketahui sisinya adalah 6. Kemudian ini juga 6 ya. Tentu ini semuanya akan 6. Nah, selanjutnya persegi itu sisinya 3. Jadi kalau ini 3, maka tentu ini juga adalah 3. Nah, di sini luas ya, luas. Ini juga luas. Kalau begitu, kita lihat luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisi. Nah, karena ini kita tahu diketahui bahwa segitiga sama sisi, maka sudah pasti ini sudutnya adalah 60 derajat. Jadi kita gunakan aja luasnya adalah setengah kali sisi kali sisi ya. Nah, ini sisi 6 kali sudut yang diapit. Berarti dikalikan dengan sinus 60. Ya, segitiga sama sisi satu sudutnya kan 60 derajat ya. Nah, sehingga ini akan sama dengan setengah kali 6 ini 3. Sisa di sini 6. Nah, ini sinus 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Kalau begitu ini akan sama dengan yang ini 6 kali setengah adalah 3, maka ini adalah 9 akar 3. Nah, itu adalah P. Karena P segitiga, luas segitiga sama sisi, itu adalah P. Kemudian yang kedua, luas persegi. Luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi ya, berarti 3 kali 3. Berarti ini sama dengan 9. Yang ini adalah Q. Nah, kalau kita perhatikan P, hubungan P dan Q, yang ini adalah 9 akar 3, ini adalah 9, maka sudah pasti P adalah lebih besar dari Q. Ya, antara 9 akar 3 dengan 9. Maka jawabannya adalah A. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Diketahui 4 pangkat 1001 kurang 4 pangkat 1000 sama dengan C kali A pangkat P. Yang ditanya P kurang C kurang A. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, kita lihat saja yang ini 4 ya, pangkat 1001. Sedangkan ini adalah 4 pangkat 1000. Kalau begitu, kalau saya keluarkan 4 pangkat 1000, nih, tentu yang di sini ini kan tadi kan 4 pangkat 1001 ya. Maka ini sisanya adalah apa? 4. Karena 4 pangkat 1000 dikalikan dengan 4 pangkat 1 itu adalah 1000 tambah 1. Berarti 1001 ya. Ingat bahwa eksponen pangkat di perkalian berarti pangkat di jumlah. Nah, ini tentu adalah 1 karena sudah keluar 4 pangkat 1000. Nah, kemudian ini akan sama dengan 4 pangkat 1000 ya dikalikan dengan apa? 3. Nah, tadi katanya akan sama dengan C kali A pangkat P. Kalau kita buat sesuai dengan itu berarti ini gini aja ya. 3 kali 4
pangkat 1000. Nah, maka dengan mudahnya kita sudah tahu bahwa yang ini adalah C, begitu kan? Sedangkan yang ini adalah A, sedangkan yang ini adalah apa? P. Nah, pertanyaannya P dikurangi dengan C dikurangi dengan A. Maka P sama dengan 1000 ya, dikurangi dengan C 3 dikurangi dengan A adalah 4. Maka ini sama saja dengan apa? 1000 dikurangi dengan 7. 1000 kurang 7 adalah 993. Maka jawabannya adalah C. Oke, itu sudah 2 soal terbahas ya. Kita lanjut soal berikut. Nah, ini dia. Segi 4 di atas berupa persegi panjang dengan panjang sisi 5 dan 9 satuan. Jadi kalau saya misalkan panjang sisinya itu yang ini 5 ya, yang ini 5 satuan, berarti yang ini adalah 9. Kemudian luas daerah yang diarsir 4 kali luas daerah lingkaran. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran. Oke, jadi menjawabnya itu adalah dari sini. Luas daerah yang diarsir adalah 4 kali luas lingkaran. Oke, nah sekarang itu informasi yang pertama. Kalau kita lihat bahwa luas arsiran, ya coba perhatikan gambar ya, luas arsiran tentu itu akan sama dengan luas persegi panjang, saya buat begini ya, oke, dikurangi dengan luas lingkaran, begitu kan? Nah, dan tadi informasinya dikasih tahu bahwa luas yang diarsir itu 4 kali luas daerah lingkaran. Berarti ini saya ganti. Luas yang diarsir ini 4 kali luas lingkaran. Gitu kan? Berarti sama dengan luas persegi panjang gitu dikurangi dengan luas lingkaran. Ini ya, luas lingkaran. Sehingga kalau saya pindahkan ini berarti 5 kali luas lingkaran ya sama dengan luas persegi panjang. Karena ini pindah ke sini kan. Nah, luas persegi panjang tadi kan sisinya adalah 9 dan 5. Berarti luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar ya. Berarti 9 kali 5. Nah, kalau begitu yang ini ada 5, ini juga ada 5. Sehingga kita dapat bahwa luas lingkarannya ya sama dengan 9. Kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Karena kan yang ditanya tadi adalah apa? Jari-jari ya. Oke. Nah, pi r kuadrat ini sama dengan berapa? 9. Sehingga kalau kita lanjutkan, r kuadrat akan sama dengan 9 dibagi dengan apa? Pi ya. Atau R sama dengan akar dari 9 yang ini ya, akar dari sini kan. Nah, kalau langsung saya tarik akarnya, akar 9 tentu 3 per akar pi. Nah, jadi jari-jarinya adalah 3 per akar pi. Nah, kalau mau kita samakan dengan jawabannya atau supaya ada jawabannya, maka ini kita rasionalkan. Akar 3 per bukan yang ini bukan per 3 ya, tapi tadi adalah pi ya. Nah, ini adalah akar pi. Nah, kalau begitu ini kita rasionalkan, akar pi dibagikan dengan akar pi. Ya. Sehingga hasilnya akan sama dengan 3 per pi
Begitu kan? Akar pi. Ya, jadi 3 per pi kali akar pi. Mana jawaban yang sesuai? Yang sesuai adalah E ya, 3 per pi akar pi. Oke, baik. Semoga bisa memahami. Kita lanjut ke soal yang berikut. Nah, ini dia. Diketahui bahwa X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 3, maka nilai pembagian X kurang 3 per X dengan 5X kurang 15 per X. Jadi nilai pembagian, saya ulangi ya, nilai pembagian X kurang 5 per X dengan ini. Maksudnya apa? Jadi ini tinggal kita bagikan saja ini. Ya, X kurang 3 dibagi X, ya, bagi, oke, 5X kurang 15 dibagikan dengan X. Nah, karena nilai pembagian ini dengan ini. Jadi kalau ini A, ini B, berarti A per B. Ya, begitu ya. Oke, perlu kita ingat kembali bahwa kalau ini pembagian, ini bisa kita buat perkalian dengan catatan yang ini kita balik ya. Nah, sehingga X kurang 3 per X ini kali ya. Berarti ini kita balik X per, nah karena ini adalah 5X kurang 15, coba langsung saya keluarkan 5. Berarti ini jadinya apa? X kurang 3 ya. Sehingga kalau kita lihat ini bisa kita coret, sedangkan ini juga bisa kita coret, maka nilainya adalah 1 per 5. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Hasil pengurangan 4X plus 2Y per 5 dari sini. Ya, oke. Jadi hasil pengurangan misalnya ini A dari B. Jadi kalau hasil pengurangan A dari B itu adalah B kurang A. Kalau andaikan ditanya hasil pengurangan A dan B berarti adalah A kurang B. Karena dia A dari B berarti B kurang A. Kalau begitu ini tinggal kita kurangkan saja. Ya, ini kita kurangkan saja. Berarti 7X dikurangi dengan 5Y begitu dibagi dengan 3, oke, dikurangi dengan 4X ya plus 2Y dibagikan dengan 5. Nah, seperti itu. Ya, ini tentu nanti kita tutup kurung ya. Nah, ini kita langsung saja samakan penyebut. Karena ini 3, ini 5, berarti kalau disamakan penyebut, maka ini akan dikali berapa ini? Ini akan dikali 5 ya. 5 per 5. Nah, berarti yang ini akan dikalikan dengan apa? 3. Oke, begitu ya. Nah, kalau begitu kalau kita kalikan, maka hasilnya sama dengan apa? 5 kali 7 berarti 35X ya. Dikurangi dengan 25Y. Nah, langsung aja kita buka kurung ya. Ini berarti kurang 12 ya. 12X kurang, ini kali ke sini ya, kurang 6Y. Nah, tentu penyebutnya adalah per 15 ya. Maka ini kalau kita sederhanakan kan sama dengan ini 35 dikurangi dengan 12. 35 kurangi dengan 12 adalah 23. Kemudian yang ini ada minus 25Y ya, dikurangi dengan minus 6Y.
berarti adalah minus 31Y dibagikan dengan 15. Ya. Oke, kalau kita lihat mana jawaban yang sesuai? Jawaban yang sesuai adalah B. 23X kurang 31Y per 15. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Diketahui M adalah gradien garis ini. Hubungan kuantitas yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi di atas adalah, nah, jadi ini hubungan antara P dan Q. Oke, ini kan M adalah gradien garisnya. Coba ya, kalau garisnya itu saya buat begini, 3Y sama dengan, ya, 3Y sama dengan X plus 10. Artinya yang konstanta ini saya pindahkan ke sini ya. Jadi 3Y sama dengan X plus 10. Atau dengan kata lain, kalau ini saya bagi 3 semua, Y akan sama dengan, ini bagi 3 kan, sepertiga X ditambahkan dengan apa? 10 per 3. Nah, berarti dengan mudahnya kita dapatkan gradiennya. Gradien itu turunan pertama, atau kalau kita tidak mau pakai turunan, ini aja langsung, gradien itu koefisien dari X ya. Berarti M adalah 1/3. Nah, tadi bahwa P adalah 18M. Nah, ini 18 kali M. M-nya adalah 1/3. Sehingga P itu adalah 18 kali 3, 6. Sedangkan di sini Q adalah 3. Maka dengan kata lain, P 6, Q 3 itu sama saja dengan P lebih besar dari Q. 6 lebih besar dari 3. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ya, ini soal terakhirnya. Diketahui bahwa 2X sama dengan Y sama dengan 3Z. Dan X kali Y kali Z sama dengan 288. Pertanyaannya adalah nilai Z. Ya. Nah, karena di sini yang ditanya adalah nilai Z, nih yang tanya nilai Z, maka nanti ini Z ini nggak usah kita ganti. Yang kita ganti nanti ini aja, ya, X ini kita ubah menjadi Z, demikian juga Y yang ini kita ubah menjadi Z. Nah, dari mana mengubahnya? Kita lihat di sini kan diketahui bahwa 2X sama dengan Y atau sama dengan 3Z. Berarti yang pertama yang kita ketahui dari situ adalah 2X sama dengan Y atau sama dengan 3Z. Tadi kan bahwa X-nya akan kita ubah menjadi Z. Sehingga kita dapat di sini X sama dengan 3/2Z. Nah, ini yang pertama. Jadi X sudah dalam bentuk Z. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Y-nya juga kita harus ubah ke dalam Z. Nah, ini sudah langsung ya. Nah, Y sama dengan 3Z. Nah, kalau begitu, maka sekarang X kali Y kali Z tadi kan sama dengan 288. Nah, X-nya adalah ini, berarti 3/2Z kali Y-nya adalah 3Z yang ini. Nah, ini kan tetap ya, karena tadi kan Z yang ditanya, berarti 288. Sehingga ini ada Z, ada Z, ada Z, berarti Z pangkat 3. Sama dengan, ini ada per 2, berarti langsung aja saya kalikan 2 kali 288. Ini ada 3, ini ada 3 kali 3, berarti langsung saya bagi dengan nih 9. Oke, kalau begitu maka supaya lebih mudah kita cari aja nilainya ini.
288 bagi 9. Nah, ini adalah 288 bagi 9 itu adalah 32. Sehingga ini adalah 64. Jadi dengan demikian, kalau Z pangkat 3 sama dengan 64, maka Z-nya adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu adalah 64. 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Maka jawabannya adalah B. Oke, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Oke, baik. Demikian pembahasan soal kita untuk saat ini. Semoga nanti kalian lulus di PTN idaman yang kalian inginkan. Terima kasih.